untuk A1 B1 19/013. Di video kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Media Pembelajaran. Pengertian media. Media menurut Association for Education and Communication Technology atau yang disingkat dengan AECT, media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk proses penyaluran informasi. Sedangkan pengertian dari media pembelajaran itu sendiri, secara sederhana, media pembelajaran adalah alat-alat bantu yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan proses belajar mengajar, mulai dari buku, penggunaan perangkat elektronik di kelas. Media pembelajaran berfungsi untuk menjelaskan atau memvisualisasikan suatu materi yang sulit dipahami. Jika hanya menggunakan ucapan verbal, misalnya penjelasan tentang siklus air, sistem pencernaan, ataupun sistem pernapasan pada manusia. Fungsi media. Menurut Basyaruddin Usman dan Haji Asnawi, fungsi media ada 8. Yang pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. 2. Media dapat mengatasi ruang kelas. 3. Media dapat memungkinkan adanya interaksi langsung antara siswa dengan lingkungan. 4. Media menghasilkan keseragaman pedagmatan. 5. Media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. 6. Media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. 7. Media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang siswa untuk belajar. Dan yang terakhir, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari sesuatu yang konkret sampai kepada sesuatu yang bersifat abstrak. 3. Media pengajaran dalam IPS. Menurut Omar Hamalik, ada 4 klasifikasi media pengajaran, antara lain 1. Alat-alat visual yang dapat dilihat seperti gambar, film strip, ilustrasi, poster, chart, peta, dan globe. 2. Alat-alat yang bersifat auditif atau hanya dapat didengar seperti transkripsi elektrik, radio, dan rekaman tape recorder. 3. Alat-alat yang dapat dilihat seperti film, televisi, dan benda-benda 3 dimensi yang biasanya dipertunjukkan. 4. Dramatisasi seperti bermain peran, sosiodrama, dan sandiwara boneka. Sedangkan menurut kategorinya, media pengajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan atas penggunaannya, yaitu terdiri dari media yang tidak diproyeksikan seperti papan tulis, gambar, sketsa, diagram, grafik, dan sebagainya, serta media yang diproyeksikan seperti slide, film strip, dan proyektor. Yang kedua, berdasarkan atas gerakannya, yaitu terdiri dari media yang tidak bergerak atau still seperti film strip, OHP, dan microprojection, serta media yang bergerak atau motion seperti film loop, televisi, dan video. Yang ketiga, berdasarkan fungsinya, yaitu terdiri dari 1. Media visual atau media untuk dilihat seperti gambar, bagan, grafik, dan sebagainya. 2. Audio media atau media untuk didengarkan seperti tape recorder, piringan hitam, dan radio. 3. Gabungan visual media dan audio media seperti film bicara. 4. Print media seperti barang-barang cetak biru, buku, majalah, buletin, dan surat kabar. 5. Display media seperti papan tulis, papan flanel, dan papan buletin. Serta yang keenam, pengalaman sebenarnya dan tiruan seperti praktikum, karya wisata, permainan, simulasi, dan dramatisasi. Poin selanjutnya yaitu jenis-jenis media dalam pengajaran IPS. Yang pertama, media yang tidak diproyeksikan. Media yang tidak diproyeksikan ini seperti gambar diam,
Gambar diam adalah gambar fotografik atau menyerupai fotografik yang menggambarkan lokasi tempat, benda, dan objek tertentu. Kemudian gambar grafik. Gambar grafik adalah bahan-bahan non-fotografik dan bersifat dua dimensi yang dirancang terutama untuk mengkomunikasikan suatu pesan kepada siswa. Selanjutnya, yang termasuk media yang tidak diproyeksikan yaitu model dan realita, di mana model dan realita ini adalah media yang menyerupai benda yang sebenarnya dan bersifat tiga dimensi. Jenis media selanjutnya yaitu media visual yang diproyeksikan. Media ini terdiri dari dua macam. Yang pertama, media proyeksi yang tidak bergerak. Contohnya seperti slide. Slide adalah gambar transparan yang diberi bingkai yang diproyeksikan dengan cahaya melalui proyektor. Kedua, film strip atau film rangkai. Film strip ini sama seperti slide, akan tetapi slide menyajikan gambar terpisah, sedangkan film strip, gambar-gambar tersebut tidak terpisah tetapi sudah tersusun secara terarah. Ketiga, overhead projector. Overhead ini adalah alat yang dirancang untuk menayangkan bahan yang berbentuk lembaran transparansi berisi tulisan, diagram, atau gambar dan diproyeksikan ke layar yang terletak di belakang operatornya. Keempat yaitu mikroprojektor, berguna untuk memproyeksikan benda-benda yang terlalu kecil. Kedua yaitu media proyeksi yang bergerak. Contohnya seperti film. Film dapat digunakan untuk menerangkan suatu proses gerakan perubahan ataupun pengulangan berbagai peristiwa masa lampau. Kedua yaitu televisi. Televisi mempunyai beberapa kelebihan antara lain menarik, up to date, dan selalu siap diterima oleh anak-anak. Jenis media selanjutnya yaitu media audio, adalah berbagai bentuk atau cara perekaman dan transmisi suara untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu radio. Radio dapat berguna yaitu dapat menyampaikan ide-ide baru, kejadian-kejadian dan peristiwa penting dalam dunia pendidikan. Kelebihannya antara lain daya jangkau cukup luas. Dalam waktu singkat, radio dapat menjangkau audiens yang sangat besar. Kedua, rekaman. Contohnya pidato, ceramah, hasil wawancara, diskusi, dan sebagainya. Kelebihannya antara lain playback, dapat dilakukan sewaktu-waktu dan berulang-ulang. Jadi dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan media memperlihatkan beberapa aspek, antara lain yang pertama, selaras dan menunjang tujuan pembelajaran. Kedua, aspek materi. Ketiga, kondisi siswa. Keempat, ketersediaan media. Kelima, dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada siswa. Keenam, biaya dan pemanfaatan